Jadi kalau sebenarnya Bung Sylvester mengajukan upaya luar biasa peninjauan kembali, harus eksekusi dulu atau enggak? Nah, sebenarnya kalau saya pandangan saya adalah mengacu pada KUHP pasal 84 bahwa pelaksanaan eksekusi itu apabila telah melampaui batas waktu maka sudah dinyatakan daluarsa, sehingga tidak dapat lagi dilaksanakan eksekusi terhadap putusan. Jadi pasal 84 itu adalah bahwa putusan pengadilan itu kurang lebih, kalau nggak salah saya 1,5 tahun, kemudian ditambah sepertiga, itulah masa daluarsanya, dan itu sudah lewat karena 6 tahun sudah tidak dilaksanakan eksekusi, sehingga menurut saya itu sudah lampau dan sudah tidak bisa dilaksanakan eksekusi. Meskipun sudah Kalian dengar sendiri, Lecumanan menyebut kasus Sylvester kadaluarsa karena sudah lebih dari 6 tahun. Namun bukan hanya di situ kekacauan berpikir dari seorang Lecumanan. Dia membahas tentang kasus pidana yang dianggap kadaluarsa, dan dia menyebut itu ada di pasal 84 KUHP. Kalau pandangan saya adalah mengacu pada KUHP pasal 84 bahwa menyandang nama sebagai Wakil Ketua Persatuan Advokat Indonesia Bersatu atau Pradi Bersatu, tapi menyebut isi KUHP saja salah, tidak bisa membedakan antara KUHP dan KUHP, dan lebih parah lagi, salah dalam memaknai isi KUHP. Mari kita kupas dan membongkar pembohongan publik yang setiap hari dilakukan mereka-mereka yang menyebut dirinya ahli hukum ini. Secara pribadi saya orang hukum, saya ahli hukum. Setelah sebelumnya viral Wakil Ketua Umum Projo minta ke Prabowo agar memberikan amnesti ke Sylvester Matutina, kini muncul narasi baru membebaskan Sylvester Matutina dengan alasan kasusnya sudah lama dan sudah kadaluarsa. Bukan orang biasa, isu ini dimunculkan oleh Wakil Ketua Persatuan Advokat Indonesia Bersatu atau Pradi Bersatu, sebuah organisasi yang sejatinya terdiri dari orang-orang yang paham tentang hukum. Tapi nampaknya, organisasi itu hanya topeng semata. Di akhir video, kami akan tunjukkan bahwa Pradi Bersatu bukan bagian dari Persatuan Advokat Indonesia atau Pradi yang diakui pemerintah. Kita akan bahas beberapa pernyataan Lecumanan yang membuat kita bertanya-tanya. Benarkah Lecumanan dan kelompoknya paham hukum? Pertama, Lecumanan mengatakan bahwa pasal 84 KUHP membahas tentang proses pidana yang kadaluarsa. Kalau pandangan saya adalah mengacu pada KUHP pasal 84 bahwa pelaksanaan eksekusi itu apabila telah melampaui batas waktu maka sudah dinyatakan daluarsa, sehingga tidak dapat lagi dilaksanakan eksekusi terhadap putusan. Jadi pasal 84 itu adalah bahwa putusan pengadilan itu kurang lebih, kalau nggak salah saya 1,5 tahun, kemudian ditambah sepertiga, itulah masa daluarsanya. Dan itu ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, atau yang kita kenal dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Di pasal 84, yang dikutip oleh Lecumanan yang terdiri dari 4 ayat, kesemuanya mengatur tentang kewenangan pengadilan negeri dan bukan aturan tentang bagaimana sebuah kasus bisa dianggap kadaluarsa. Kalian bisa baca sendiri di rumah dengan melakukan pencarian di Google dengan kata kunci KUHP. Dan ketika Lecumanan membacakan isi aturan yang dimaksud, ternyata yang dimaksud oleh Lecumanan bukan KUHP, tapi KUHP. Saya salah. Mungkin saya bacakan saja biar jelas gitu. Jadi masyarakat juga jelas sebenarnya apa sih pasal 84 itu. Oke. Ya. Oke, saya bacakan pasal. Punya dasar hukumnya Iya, dari artinya kenapa kejaksaan tidak melaksanakan eksekusi? Kan kejaksaan adalah lembaga negara. Nggak boleh dong kita ajak dia untuk tabrak aturan. Kan begitu kan? Ujung tombak daripada kejaksaan adalah KUHP, sehingga kejaksaan wajib menghormati KUHP. Oke, saya bacakan pasal 84 ayat 1. Kewenangan menjalankan pidana hapus karena daluarsa. Ayat 2-nya, tenggang daluarsa mengenai semua pelanggaran lamanya 2 tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya 5 tahun, dan mengenai kejahatan-kejahatan lainnya. Oke, lamanya sama dengan tenggang daluarsa bagi penuntutan pidana ditambah sepertiga. Penuntutan pidana pada saat Bang Sylvester dituntut itu 1,5 tahun ditambah sepertiga. Sehingga disitulah sudah, kalau 1,5 tahun tambah sepertiga itu kan kurang lebih 2,5 tahun. Sekarang sudah 6 tahun. Artinya pihak kejaksaan tidak boleh lagi melaksanakan eksekusi. Nah, pertanyaannya kenapa upaya hukum luar biasanya nunggu 6 tahun dulu? KUHP dan KUHP adalah dua produk hukum yang berbeda. Untuk memudahkan untuk dipahami, di layar kami tampilkan tabel perbedaannya. KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berisi pasal-pasal tentang perbuatan yang dilarang dan sanksinya, yang bertujuan menentukan apa yang termasuk tindak pidana dan ancaman hukumannya. Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP berisi pasal-pasal tentang prosedur berperkara pidana, misal penangkapan, penahanan, pemeriksaan saksi, dan kewenangan pengadilan, yang bertujuan untuk menentukan bagaimana cara proses hukum berjalan dari awal sampai akhir. KUHP diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sedangkan KUHP diatur dan ditetapkan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958. Pada tahun 2023, DPR dan pemerintah sudah menetapkan KUHP yang baru, yang akan berlaku pada Januari tahun 2026. Sangat mengerikan jika seorang yang bertitel sarjana hukum tidak bisa membedakan antara KUHP dan KUHP. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, ada 2 pasal yang mengatur tentang peristiwa hukum yang dapat dianggap kadaluarsa.
Yang pertama, dalam pasal 78, mengatur tentang tenggang waktu kadaluarsa untuk sebuah kasus pidana yang masih dalam proses penuntutan. Sedangkan pasal 84 berisi tentang tenggang waktu kadaluarsa untuk proses eksekusi sebuah tindak pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dalam kasus hukum Sylvester Matutina yang sudah berkekuatan hukum tetap pada Mei tahun 2019, maka untuk mengetahui dan menghitung kapan kasusnya bisa dianggap kadaluarsa, mengacu pada pasal 84. Ayat 2 pasal 84 yang salah dipahami oleh Lecumanan selengkapnya berbunyi. Tenggang daluarsa mengenai semua pelanggaran lamanya 2 tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan, lamanya 5 tahun, dan mengenai kejahatan-kejahatan lainnya lamanya sama dengan tenggang daluarsa bagi penuntutan pidana, ditambah sepertiga. Dan inilah logika sesat sang advokat Lecumanan dalam menafsirkan pasal 84 ayat 2 KUHP. Ayat 2-nya, tenggang daluarsa mengenai semua pelanggaran lamanya 2 tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya 5 tahun, dan mengenai kejahatan-kejahatan lainnya. Oke? Lamanya sama dengan tenggang daluarsa bagi penuntutan pidana ditambah sepertiga. Penuntutan pidana pada saat Bang Sylvester dituntut itu 1,5 tahun ditambah sepertiga. Sehingga disitulah sudah, kalau 1,5 tahun tambah sepertiga itu kan kurang lebih 2,5 tahun. Sekarang sudah 6 tahun. Artinya pihak kejaksaan tidak boleh lagi melaksanakan eksekusi. Nah, pertanyaannya kenapa upaya hukum Kita uraikan satu-satu isi ayat 2 pasal 84. Pertama, untuk kasus pelanggaran, dianggap kadaluarsa setelah 2 tahun. Pelanggaran adalah kasus hukum untuk pidana ringan seperti misalnya tidak membawa SIM saat berkendara. Kedua, kasus kejahatan yang dilakukan dengan percetakan dianggap kadaluarsa setelah 5 tahun. Dan ketiga, kejahatan lain di luar dari pelanggaran dan kejahatan karena percetakan, lama kadaluarsanya sesuai dengan masa kadaluarsa dalam proses penuntutan ditambah 1/3. Itu berarti, bahwa kasus ketiga ini diatur berdasarkan tenggang waktu kadaluarsa penuntutan sesuai yang tercantum di pasal 78 KUHP. Ada 2 kesalahan fatal Lecumanan dalam menafsirkan pasal 84 ayat 2 ini. Pertama, Lecumanan memotong kata tenggang daluarsa, sehingga bunyinya seolah-olah berkata, mengenai kejahatan lainnya, lamanya sama dengan penuntutan pidana ditambah sepertiga. Dan ini sangat fatal. Di awal, kami sudah jelaskan bahwa KUHP mengatur 2 pasal tenggang waktu kadaluarsa, yaitu tenggang kadaluarsa untuk penuntutan dan tenggang kadaluarsa untuk eksekusi. Tenggang waktu kadaluarsa penuntutan di pasal 78, sedangkan tenggang waktu kadaluarsa eksekusi di pasal 84. Oleh karena di pasal 84 ayat 2 menyebut bahwa tenggang waktu kadaluarsa untuk kejahatan lain selain pelanggaran dan kejahatan dengan sarana percetakan sama dengan tenggang waktu kadaluarsa penuntutan, maka itu berarti, yang berlaku adalah tenggang waktu kadaluarsa di pasal 78. Ditambah sepertiga. Sekarang mari kita baca isi pasal 78. Ayat 1, kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa. Poin 1, mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah 1 tahun. Poin 2, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 tahun, sesudah 6 tahun. Poin 3, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun, sesudah 12 tahun. Poin 4, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah 18 tahun. Sylvester Matutina dituntut melanggar pasal 311 KUHP dengan ancaman pidana 4 tahun, oleh karena itu berlaku pasal 78 ayat 1.3, yaitu mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun, dianggap kadaluarsa setelah 12 tahun. Dan oleh karena kasus Sylvester Matutina sudah berkekuatan hukum tetap, maka sesuai pasal 84, masa kadaluarsa ini ditambah sepertiga. Sepertiga dari 12 tahun adalah 4 tahun. Sehingga masa kadaluarsa kasus Sylvester Matutina sejak putusan dibacakan pada Mei tahun 2019 adalah 12 tahun ditambah 4 tahun sama dengan 16 tahun, atau akan kadaluarsa di tahun 2035. Lecumanan menggunakan dasar vonis Sylvester Matutina selama 1,5 tahun, dan itu adalah kesalahan penafsiran kedua yang dilakukan Lecumanan dalam menafsirkan pasal 84. Baik pasal 84 maupun pasal 78, keduanya tidak menyebutkan penghitungan tenggang waktu kadaluarsa sesuai vonis, tetapi berdasarkan penuntutan atau ancaman pidana. Andai Lecumanan teliti membaca pasal 84, tenggang waktu kadaluarsa disusun berdasarkan tingkat kejahatan. Mulai dari pelanggaran yang dianggap pidana paling ringan, kemudian kejahatan dengan sarana percetakan yang dianggap pidana menengah, dan kejahatan lain di luar dari 2 pidana sebelumnya yang dianggap pidana paling besar. Semakin besar tingkat kejahatannya, semakin lama tenggang masa kadaluarsanya. Jika pidana menengah seperti kejahatan dengan menggunakan sarana percetakan masa kadaluarsanya selama 5 tahun, bagaimana mungkin masa kadaluarsa kejahatan yang lebih tinggi masa kadaluarsanya lebih singkat? Dan dengan alasan inilah, kami berani mengatakan, pemahaman hukum seorang Lecumanan patut dipertanyakan. Bagaimana dia bisa melakukan advokasi kepada kliennya jika menggunakan logika sederhana dalam menafsirkan hukum saja tidak bisa? Sepertiga. Penuntutan pidana pada saat Bang Sylvester dituntut itu 1,5 tahun ditambah sepertiga. Sehingga disitulah, sudah, kalau 1,5 tahun tambah sepertiga, itu kan kurang lebih 2,5 tahun. Sekarang sudah 6 tahun. Artinya pihak kejaksaan tidak boleh lagi melaksanakan eksekusi. Nah, pertanyaannya kenapa? Bagi kejaksaan tetap melaksanakan sesuai dengan aturannya. Kita kan sudah inkrah, artinya
terlepas dari ada perdamaian. Kalau perdamaiannya sebelum penuntutan biasanya dipertimbangkan. Tapi ini kan sudah selesai, artinya ya silakan aja nanti punya cara-cara lain yang jelas kejaksaan akan melaksanakan nantinya mengeksekusi terhadap putusan pengadilan tersebut. Jika kasusnya sudah kadaluarsa, bagaimana mungkin jaksa memastikan akan melakukan eksekusi? Lalu siapa mecumanan yang mengaku wakil ketua Pradi Bersatu? Jika kita membuka website Pradi Bersatu, maka yang ditemukan hanya 3 orang pengurusnya, yaitu Jeffrey Boykanu sebagai ketua, kemudian Lecumanan sebagai wakil ketua dan Ade Darmawan sebagai sekretaris jenderal. Tidak ada petunjuk lain yang menjelaskan apakah ada pengurus lain atau anggota selain mereka bertiga. Sangat kontras jika kita membuka website Pradi yang dipimpin Otto Hasibuan. Di sini ada ratusan pengurus dan anggota, dengan semua cabang di seluruh provinsi di Indonesia. Dan nama Jeffrey Boykanu, Lecumanan, dan Ade Darmawan tidak tercantum di sini. Apakah mereka bertiga membuat organisasi sendiri karena tidak diakui sebagai advokat di Persatuan Advokat Indonesia yang resmi? Dalam kasus tudingan pencemaran nama baik Jokowi, Pradi Bersatu yang diwakili Lecumanan terdaftar sebagai pihak yang ikut menjadi pihak pelapor, bukan kuasa hukum atau advokat. Sesuatu yang ganjil untuk seorang pengacara. Dari sinilah kita bisa menilai kualitas mereka. Tidak laku sebagai pengacara, lalu memposisikan diri sebagai pelapor. Aneh bukan?